Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Fani Hikmatul Husna dari Akuntansi 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan pada PT Dharma Hendwa Tbk periode tahun 2016 sampai 2020. Sebelum pada penjelasan analisisnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat PT Dharma Hendwa Tbk terlebih dahulu. PT Dharma Hendwa Tbk adalah perusahaan jasa pertambangan dan energi terintegritas yang berperan dalam sektor energi dan pertambangan dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab demi menjaga pembangunan yang berkelanjutan. PT Dharma Hendwa Tbk resmi berdiri sejak 8 Oktober 1991. Lalu pada Juli 1996, perseroan mengubah status dari perusahaan penanaman modal dalam negeri atau PMDN menjadi perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Lalu selanjutnya pada bulan September 2005, perseroan resmi mengubah namanya dari PT HWE Indonesia menjadi PT Dharma Hendwa Tbk. Saham Dharma Hendwa telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 September 2007 dengan kode perdagangan yaitu DEWA. PT Dharma Hendwa Tbk ini merupakan salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia. Lalu di sini ada visi dan misi PT Dharma Hendwa Tbk. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan regional pilihan dalam menyediakan layanan pertambangan yang terintegritas. Untuk misinya yaitu yang pertama menciptakan pengetahuan manajemen yang baik dan biaya operasional yang efektif. Lalu yang kedua memberikan nilai maksimum ke seluruh stakeholder dan terus tumbuh secara berkesinambungan. Lalu yang terakhir menyediakan pelayanan berkualitas tinggi kepada para stakeholder melalui best practice dengan komitmen yang tinggi dalam healthy, safety, and environment, serta tanggung jawab sosial perusahaan yang tinggi. Langsung saja pada analisis laporan keuangannya, yaitu di sini ada neraca konsolidasi. Untuk akun-akunnya dan untuk jumlahnya ini dilihat dari laporan keuangan dari PT Dharma Hendwa Tbk. Ini neraca konsolidasinya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Selanjutnya yaitu laba rugi. Laba rugi PT Dharma Hendwa di sini bisa dilihat untuk nominal dan akun-akunnya. Lalu di sini lanjut kepada analisis perbandingan. Analisis perbandingan neraca PT Dharma Hendwa Tbk. Di sini ada aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset, likuiditas, jangka panjang dan jangka pendek, serta ekuitas, jumlah ekuitas. Lalu di sini ada perhitungannya dari 2017 atas 2016, yaitu ini penjumlahannya dari 2017 dikurangi angka dari 2017. Lalu yang di sini juga penjumlahan dari 2017 atas 2016 yang USD dibagi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Lalu untuk rasionya itu dari akun 2017 dibagi dari akun 2017 menjadi 0,49. Untuk yang 2018 sampai atas 2017 dan 2019 atas 2018 dan yang terakhir 2020 atas 2019 itu sama perhitungannya seperti akun yang 2017 atas 2016. Lalu di sini ada analisis perbandingan laporan laba rugi gabungannya. Nah, di sini ada akun laba rugi kotor, jumlah beban lain-lain neto sampai jumlah laba komprehensif tahun berjalan, dan untuk perhitungannya menyesuaikan seperti yang pertama tadi, yaitu di analisis perbandingan neraca.
Lalu selanjutnya analisis rasio. Di sini analisis rasio itu terdiri dari rasio likuiditas, yang terdiri dari current ratio, exit test ratio, cash ratio, working capital to total aset ratio. Untuk perhitungannya bisa dilihat di sini, total aset aktiva lancar dibagi hutang lancar. Lalu selanjutnya ini bisa dilihat dalam Excel di sini. Lalu selanjutnya ada rasio leverage. Rasio leverage terdiri dari total debt to total asset ratio, total debt to total asset equity ratio, long-term debt to total equity ratio, time interest earned ratio. Lalu di sini untuk perhitungannya juga bisa dilihat langsung di sini. Untuk total debt to total asset ratio itu yaitu dari total hutang dan total aktiva yang tadi sebelumnya sudah ditampilkan. Lalu di sini ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas terdiri dari total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory turnover, average day inventory, working capital turnover. Di sini perhitungannya sama saja, bisa dilihat dalam layar, yaitu penjualan dibagi total equity untuk mencari total aset turnover, dan untuk yang lainnya bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri dari gross profit margin GPM, lalu profit margin atau PM, net profit margin atau NPM, operating income ratio, lalu return of asset, selanjutnya return of equity, dan yang terakhir return of investment. Untuk perhitungannya juga bisa dilihat dari sini. Untuk GPM yaitu dihitung dari laba kotor dibagi penjualan. Lalu di sini ada rasio perbandingan. Nah, perbandingannya itu ada dari sini. Ini perbandingan dari yang telah saya hitung terlebih dahulu dari 3 PT sektor pertambangan. Ini untuk datanya bisa dilihat di sini untuk 2016 sampai 2020 untuk current ratio dan quick ratio. Lalu di sini selanjutnya untuk total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio bisa dilihat di sini untuk hasil perhitungannya, yaitu selanjutnya ada rasio activity untuk total asset turnover dan receivable turnover. Lalu selanjutnya ini ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin dan return on equity. Untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya ada analisis common size. Di sini bisa dilihat untuk akun-akun dan penjumlahannya ini dijumlahkan dari yang sebelumnya. Untuk common size-nya itu penjumlahan dari USD dibagi total aset lancar dikali 100%. Dan untuk selanjutnya 2017, 2018, 2019 sampai 2020 itu sama perhitungannya. Ini ada analisis common size laba rugi untuk gabungannya, yaitu di sini ada terdiri dari beban pokok, laba rugi kotor. Di sini perhitungannya pun sama dari kolom laba rugi dibagi jumlah beban lain-lain dikali 100%. Perhitungannya sama untuk tahun 2017, 18, 19 sampai 20 itu sama seperti perhitungan tahun 2016. Ini
Untuk analisis trennya, yaitu di sini bisa dilihat untuk urutannya itu sama saja seperti slide sebelumnya untuk hasil pendataannya juga dari perhitungan yang sebelumnya. Nah, di sini untuk analisis tren pada 2016 karena dia tahun dasar jadi 100% semua, dan untuk 17 itu ada perhitungannya yaitu dari kolom yang urutan dibagi jumlah total aset lancar. Lalu selanjutnya ada analisis Dupont. Analisis Dupont ini bisa dilihat untuk penjualannya tadi dari hasil hasil data yang sebelumnya. Untuk ada HPP, biaya operasi, pajak, terus after tax, penjualan, sama net profit margin, asset turnover, dikali net profit margin, jadi ROE, terus ROE dikali equity multiplier menjadi hasil dari ROE. Nah, ini sama saja perhitungannya seperti tahun 2016. Lalu selanjutnya ada analisis cross section. Di sini untuk PT Dharma Henwa Tbk atau PT Dewa. Di sini ada listen share ini dari data yang sudah disediakan oleh perusahaan yang telah saya lihat sebelumnya, yang sudah dijumlahkan. Dan untuk yang ini ada perhitungannya, yaitu ekuitas dibagi listen share, yaitu yang 2016 itu 0,010, dan yang ini itu dari mata uang $1 itu dijadikan rupiah menjadi 13.369. Jadi hasilnya 137,7. Untuk aset turnover juga sama seperti itu. Return aset itu sama seperti itu perhitungannya. Dan di sini cross section ini ada dari perhitungan perbandingan yang telah saya buat sebelumnya. Ini dari 3 perusahaan yaitu PT Dewa, PT Bumi, dan PT NRG. Ini rata-ratanya sudah saya jumlahkan. Lalu selanjutnya ada analisis time series. Ini bisa dilihat dari sektor pertambangan yang sudah saya hitung sebelumnya, yaitu ada PT Dharma, PT Bumi, dan PT NRG. Untuk hasilnya ini sudah ditampilkan di sini. Dan untuk analisis rasio tren itu terdiri dari tahun penjualan, kode X itu tahun yang dilambangkan oleh min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Dan Y dikali X, lalu X kuadrat. Di sini X kuadrat itu kode tahun, untuk Y itu penjualan, dan X itu kode tahunnya. Lalu di sini ada penjualannya, total analisis penjualan, tren penjualannya di sini bisa dilihat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.